Halo teman-teman investor muda, gimana nih kabar kalian? Selama pandemi ini dengar-dengar emang timing yang tepat banget ya buat kita sebagai pemula untuk terjun dan memulai investasi di pasar modal. Tapi kayaknya masih banyak juga nih yang belum mantap hatinya untuk terjun investasi di pasar modal. Nah, tapi jangan khawatir, ada yang menarik nih dari KSPM Unair. Jadi kali ini kita bakalan sharing-sharing seputar kiat-kiat apa aja sih yang dibutuhin sebelum kita benar-benar terjun ke dunia investasi. Yuk simak pembahasan kami di podcast KSPM Unair. Di sini ada aku, Putri, dan juga dua teman-teman dari Divisi Ristek. Halo Dewi. Halo Putri. Dan juga halo Michael. Halo Putri. Nah, jadi gini nih deh, Michael, tujuan dari investasi itu sendiri gak bohong ya, kan pasti pengen cari cuan. Nah, kira-kira itu apa sih yang perlu disiapin jadi kita nggak tersesat pas udah terjun berinvestasi di pasar modal? Bisa dong dari Dewi atau Michael sharing gitu dulu pas awal-awal pertama kali ceritanya bisa benar-benar mantep investasi di pasar modal tuh gimana sih? Oke Putri, kalau ini aku mulai dulu ya. Jadi kalau dari aku tuh menurutku investasi kan dalam jangka waktu yang panjang ya. Kita harus punya nih kiat-kiat buat memulai investasi itu sendiri. Karena apa? Karena kan uang kita terikat dalam investasi itu dalam jangka waktu yang lama dan kita harus berhati-hati biar nggak rugi atau biar nggak tersesat. Jadi kalau yang pertama menurut aku kiatnya adalah niat dan tujuan. Ini sebenarnya basic ya, umum banget karena semua hal harus dan perlu untuk punya niat dan tujuan. Biar apa? Biar kita tahu track investasi kita tuh ntar kayak gimana. Nah, kalau misal nih kayak aku tujuan investasiku sendiri pasti pengen punya cuan dong dan dijadikan sebagai sarana buat nabung ke depannya. Nah, kalau kita udah punya niat dan tujuan, pasti bakal diikuti sama kemauan buat melakukan investasi itu sendiri. Itu sih Put, itu penting banget kalau niat. Biar kita itu punya kemauan, gak cuma diem-diem doang, kayak gitu. Iya, niat itu sih. Jadi pengalaman kalau dari aku sendiri ya, jadi banyak teman-teman aku yang niatnya buat invest di pasar modal tuh udah oke banget. Tapi ya gitu, mereka baru niat dan pengen aja. Nah, untuk step berikutnya itu yang mereka kayak nggak tahu harus ngapain selanjutnya. Nah, mungkin selanjutnya nih gimana? Nah, untuk kiat selanjutnya ini, kamu bisa belajar dengan cara cari lingkungan yang mendukung kamu untuk belajar investasi. Kamu bisa pahami dulu caranya dari belajar. Jangan langsung praktek di pasar modal, itu bahaya soalnya kalau kamu praktek tapi nggak punya ilmunya, bisa-bisa uang yang kamu investasikan itu berkurang. Nah, jadi minimal kalian ini pahami dasar-dasarnya dulu, nggak usah terlalu dalam-dalam dulu lah. Nah, nanti mau ningkatin ilmu tentang investasi pasar modal juga bisa dibarengi sama praktika. Nah, iya nih kalau dari aku sendiri, cari lingkungan itu penting biar kita punya teman-teman buat sharing. Kalau dari aku sendiri dulu memulainya dengan gabung di organisasi KSPM ini sendiri. Padahal waktu aku gabung pun aku nggak tahu apa-apa tentang pasar modal, tapi karena join di organisasi ini dan melihat teman-teman yang mulai berdiskusi, aku jadi ikut-ikutan kayak ya kepo-kepo doang sih, tapi akhirnya bisa sambil kepo-kepo, bisa sambil belajar. Kayak gitu sih. Mungkin Michael sama Putri punya pengalaman juga. Iya, sama sih, bener. Jadi kalau emang kita udah benar-benar tertarik dan niat banget buat investasi di pasar modal, pastinya tuh udah langsung kepo dan bakal ngumpet-ngumpet soal cara-cara investasi itu sendiri. Dan oh ya nih, bisa juga kalau soal cari-cari lingkungan, buat teman-teman investor muda, bisa banget nih kalian follow sosial medianya KSPM Unair. Nah, benar nih kata Putri. Jadi kalau kalian pengen belajar lebih lanjut, bisa cari-cari lingkungan yang mendukung. Contohnya kayak join grup atau diskusi pasar modal sama ikut webinar sekolah pasar modal. Nah, kebetulan KSPM FEB Unair ini ngadain sekolah pasar modal. Jadi, semisal acaranya udah datang, kalian jangan lupa gabung ya. Nah, ini tuh bisa bantu kalian untuk punya insight atau pandangan baru tentang pasar modal
dan bisa memicu motivasi kalian untuk tahu lebih banyak tentang investasi pasar modal. Siap, keren Michael informasinya. Terus gimana nih lanjutannya kalau kita udah merasa siap dan matang karena udah belajar-belajar dan cari lingkungan yang membangun, terus selanjutnya tuh apa lagi? Oh iya Putri, kalau selanjutnya sih menurut aku kan kita udah punya lingkungan nih. Nah, kalau udah punya lingkungan yang mendukung, kita harus mau untuk memulai kan. Nah, mulainya tuh secara perlahan dulu aja, jangan langsung agresif. Karena kan di sini kita baru pemula nih. Jadi kayak semisal kalau aku dulu memulainya dengan konsep nabung saham, di mana per bulannya aku pakai uang 100.000. Ini pakai uang 100.000 buat aku belikan saham setiap bulannya. Jadi dalam setahun aku bisa punya saham senilai 1,2 juta nih, kan lumayan tuh, mulai sedikit-sedikit namun lama-lama jadi bukit kayak gitu sih. Karena apa, pelan-pelan tuh kita bisa buat adaptasi dulu, buat memahami pola pasar modal itu kayak gimana. Nah kalau udah kita paham baru deh mulai tuh, kalau kalian mau agresif atau mau nabung 1 juta per bulan ya silakan, kalau kalian udah paham tentang dunia pasar modal gitu. Oke, berarti main aman dulu gitu lah ya. Bener Put. Mungkin kalau kamu dulu gimana Put atau Michael awalnya? Kalau dari aku sama sih, invest dulu sekitar 300.000-an dulu itu. Jadi gak berani banyak-banyak kan, kayak masih pemula, gak mau nanggung resiko banyak-banyak juga. Bener sih, apalagi pasar modal kan emang ya cukup beresiko tapi aman. Makanya itu perlu di minimalisir resikonya dengan memulai secara perlahan. Berarti sebelum kita mulai secara perlahan nih, kita perlu siapin uangnya dulu dong pastinya. Kalau gak ada uang kan mana bisa ya kita mulai start investasinya. Nah benar nih Put, kalau kita pengen invest kan tujuannya itu untuk jangka panjang nih. Jadi kita juga harus sediain dana yang kemungkinan itu nggak bakal kita pakai dalam waktu dekat. Nah misalnya nih, kita sebagai mahasiswa belum punya kerjaan, tapi kita cuma punya tabungan dari orang tua. Nah itu nggak bisa semuanya kamu masukin ke investasi, harus kamu bedain dulu dana yang bakal kamu gunakan untuk kebutuhan sehari-hari sama dana yang kamu gunakan untuk investasi. Jadi kamu harus memperkirakan jumlah dana yang bakal kamu gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan sisanya bisa kamu investasikan di pasar modal. Nah, jumlah dana investasi ini seperti kata Dewi tadi itu dimulai dari nominal yang cukup kecil seperti 100 atau 200.000, jangan langsung dalam jumlah banyak karena kita kan juga masih dalam tahap belajar. Nah, bener tuh, kita harus nyiapin uang karena di sini uang tuh benar-benar krusial karena investasi sendiri kan berkaitan erat dengan uang. Jadi kita harus punya planning uang yang mau diinvestasikan itu berapa, yang mau buat daily itu berapa. Jadi jangan asal-asalan dalam meletakkan uang di investasi karena kan investasi dalam jangka waktu panjang nggak bisa diambil semaunya kayak gitu. Takutnya malah rugi kalau kalian nggak melakukan planning dalam keuangan kalian sendiri gitu sih. Oh, jadi selain itu kita juga harus pinter-pinter manajemen keuangan kita ya. Berapa persen uangnya harus disediain untuk investasi. Jadi itu kiat-kiat yang harus kita siapin ya, Dew sama Michael. Mungkin bener Putri. Ya, ini mungkin ada 4 kiat-kiat kayaknya ya. Kalau aku simpulin, jadi yang pertama kali kita mesti siapin itu ada niat dan tujuan. Nah, dari adanya niat dan tujuan itu nanti timbul ketertarikan yang bikin kita jadi kepo dan merasa perlu belajar, gali informasi, dan cari-cari lingkungan buat sharing sama temen yang udah berpengalaman. Nah, terus setelah kita dapat nih ilmunya, udah siap, baru deh kita mulai secara perlahan. Mungkin bisa invest mulai dari 100 sampai 500.000 gitu sih. Terus untuk kelanjutannya, kita juga harus pintar-pintar manajemen uang kita. Berapa persen uang yang harus disediain untuk investasi. Dan disisain berapa gitu untuk investasi. Nah, sekarang teman-teman udah tahu kan? Terus untuk Dewi dan Michael, terima kasih juga ya udah mau sharing-sharing informasinya, bermanfaat banget sih. Apalagi buat teman-teman calon investor yang sekarang ini masih ragu-ragu dan belum mantep buat invest di pasar modal. Ya, makasih ya Putri udah undang kami, udah dipercaya. Makasih. Ya, makasih ya Putri.
Nah, untuk teman-teman investor muda, terima kasih ya sudah menyimak podcast KSPM Unair. Dan sampai jumpa di episode podcast KSPM Unair selanjutnya.